Kelas 10 IPA metode 5 kita akan melanjutkan materi kita di bab pertama tentang pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi kita akan menyelesaikan soal-soal tentang pertidaksamaan linier satu variabel tetapi dia memuat nilai mutlak. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajarannya, ingat dulu sifat-sifat dari pertidaksamaan juga persamaan yang memuat nilai mutlak. Nah, ini biasanya orang-orang yang tertarik ikut Olimpiade Matematika, bagian ini sering sekali nanti dilibatkan dalam sebuah persoalan. Harga mutlak X kurang Y sama dengan harga mutlak dari Y kurang X. X kali Y untuk sembarang bilangan real itu bilangan nyata ya, X, Y elemen bilangan real, itu akan lebih kecil, paling tidak sama dengan harga mutlak dari X, Y. Demikian juga yang ini, kamu catat, kamu rapikan, nanti kalau tidak paham di sini boleh kamu tanyakan. Nah, kemudian kita akan masuk ke prosedur dalam menentukan solusi pertidaksamaan linier satu variabel jika memuat nilai mutlak. Nah, prosedur yang pertama, maksudnya jika kamu melihat persoalan harga mutlak dari sebuah fungsi, baik itu fungsi linier, baik itu sebuah bentuk kuadrat, kalau lebih kecil dari A, tentu A harus positif ya, karena nggak ada nilai mutlak yang bernilai negatif. Jadi di sini nggak boleh negatif. Maka solusi yang akan kamu lakukan adalah fx diantara minus A sampai A. Bagaimana maksudnya? Mari kita ambil satu contoh soal. Ini boleh tanda lebih kecil pakai sama dengan pun boleh ya, berlaku. Ini sama dengan, ini pun tanda sama dengan ada di sana. Misalnya contohnya adalah harga mutlak dari X kurang 1 lebih kecil dari 2. Ini contoh yang pertama. Baik, perhatikan ini. Nah, untuk menyelesaikannya bentuknya kan seperti ini. Ini fx-nya X kurang 1 kecil 2. Maka cara menyelesaikannya adalah X kurang 1 lebih besar dari minus 2. Ini minus 2. Kemudian lebih kecil dari 2. Jadi ini tidak ada lagi simbol harga mutlak ya, karena kita sudah pecah menjadi di antara minus 2 dan 2. Kemudian penyelesaiannya sudah seperti di materi sebelumnya. Sebelah kiri, tengah, dan kanan semua tambah 1. Minus 2 tambah 1, minus 1. X kurang 1 tambah 1 kan tinggal X. 2 tambah 1, 3. Udah ngerti kan maksudnya ditambah 1 supaya di sini nanti tinggal X. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Kalau kita buat dalam garis bilangan kan jadi seperti ini. Kamu banyak sekali yang belum pintar membuat dalam garis bilangan loh. Kan tinggal membuat angka minus 1, kemudian angka 3. Di sini tidak ada simbol sama dengan, kemudian di sini di angka 1 ini kamu harus bulati kosong. Di 3 pun bulat kosong dia. Tidak boleh kamu isi penuh. Nah, kemudian karena diantara minus 1 dan 3, berarti lebih besar dari 1 kan ke sana. Lebih kecil dari 3 ke sana. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ini membacanya X diantara minus 1 tambah 3, sampai 3. Maksudnya itu apa? Membaca ini kan X lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 3. Lebih besar dari 1 ini kan sampai ke sana, lebih kecil dari 3 ke sana, ketemunya kan di sini. Kalau dia dalam bentuk notasi interval, kita bisa buat begini, min 1 terbuka berarti min 1, kemudian 3 juga terbuka, koma 3. Begini dia. Ya. Sekarang kita masuk contoh yang kedua, masih di dalam bentuk yang pertama. Misalnya begini. Harga mutlak dari 2X tambah 7 lebih kecil sama dengan 3. Sama aja prinsipnya. Berarti apa? Hilangkan harga mutlaknya, min 3 diantara 2X tambah 7 maksud saya diantara minus 3. Ini ada simbol sama dengannya, kecil 3.
Berarti 2x tambah 7 lebih besar sama dengan minus 3 lebih kecil dari 3. Kemudian semua kurang 7 supaya tinggal 2x. Kan kurang 7 ini 7 kurang 7 kan 0. Kurang 7 kurang 7 kurang 7. Berarti min 3 min 7 kan min 10. Di sini tinggal 2x. Kemudian 3 kurang 7 berapa? Minus 4. Begitu ya. Oke, ini kan tadi 2x tambah 7 kurang 7 udah tinggal 2x. Kemudian semua bagi berapa? Bagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Min 10 bagi 2 min 5. Ini 2x bagi 2x. Minus 4 bagi 2 minus 2. Inilah jawabannya. Kalau kita buat dalam garis bilangan, garis bilangannya seperti ini. Ini kan di minus 5 ikut, di minus 2 juga ikut. Ini berarti minus 5 di sini, minus 2 di sini. Nah, bulatannya penuh. Ini minus 5, minus 2. Oke. Karena dia di antara berarti lebih besar dari minus 5 ke kanan. Lebih kecil dari minus 2 kan ke kiri. Jadi, himpunan penyelesaiannya jadi ini. Ini dia. Ya, sekarang kita akan masuk ke bentuk yang kedua. Nah, kemudian kalau kamu ketemu bentuk harga mutlak fx tanda lebih besar atau sama dengan A, solusi yang kamu ambil adalah dua tahap. Yang pertama, fx-nya ini tanpa harga mutlak tentunya lagi kan, ambil lebih kecil dari minus A, kemudian satu lagi fx-nya besar A. Lebih besar A maksudnya. Jadi kita ambil contoh soal. Contohnya begini. Harga mutlak dari 3x tambah 2 saya ambil besar sama dengan 4. Oke, begini dia ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kamu ambil di sini adalah 3x tambah 2 apa? Lebih kecil dari atau sama dengan minus 4. Kemudian kita selesaikan. 3x kecil sama dengan minus 4 pindah ke sana, minus 4, minus 2, minus 6. Berarti x lebih kecil sama dengan minus 4 dibagi 3 kan minus 2. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 3x tambah 2 sekarang lebih besarnya. Besar sama dengan 4. Tadi kecilnya minus kan ya. Kemudian 3x besar sama dengan 4 kurang 2 adalah 2. X besar sama dengan 2 per 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Berarti kamu menggunakan kata atau. Nah, di sini pun sebenarnya kamu harus menggunakan kata atau. Begitu ya. Nah, bagaimana membuat ini di garis bilangan? Buat garis bilangan. Nah, ambil pembuat nolnya ini, minus 2, 2 per 3. Berarti di sebelah kiri lah minus 2. Di sebelah kanan lah 2 per 3. Karena lebih besar 2 per 3. Kemudian karena ikut min 2, ikut 2 per 3. Maka ini kamu harus bulati penuh. Ini juga kamu bulati penuh. Lebih kecil dari minus 2 berarti ke kiri karena lebih kecil. Kemudian lebih besar dari 2 per 3 ke kanan. Nah, seperti ini. Bagaimana membuatnya ini dalam notasi interval? Misal begini. Minus tak hingga, karena ini kan sampai minus tak hingga ini, koma, minus 2. Minus 2-nya tutup kurung kurawal begini. Karena artinya ikut minus 2. Dibulati minus 2. Atau buatlah tambahannya lagi. Ini juga dari 2 per 3 ikut 2 per 3 sampai tak hingga. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga. Nah, kemudian bentuk yang ketiga saya bagi menjadi 2. Sama saja sih sebenarnya. Nah, kalau ada kamu ketemu harga mutlak fx lebih besar, di sini pun harga mutlak lagi dari gx, maka caranya adalah hilangkan harga mutlaknya dengan cara apa? Fx tambahkan gx kalikan dengan fx kurangkan gx, tanda ketidaksamaannya besar 0, atau kalau tanda sama dengan tentu pakai tanda sama dengan di sini. Demikian juga di sini, harga mutlak fx lebih kecil dari harga mutlak gx, lakukan aja fx tambah gx kali fx kurang gx lebih kecil dari 0. Kita ambil contoh.
Ya. Misalnya yang kita ambil harga mutlak 2 kurang X lebih besar sama dengan harga mutlak 2X kurang 1. Oke, caranya ini tambah ini begitu ya, berarti 2 kurang X tambah apa? 2X kurang 1 kali, kan begitu ya. Kemudian 2 kurang X, kemudian operasi apa? Kurang. Hati-hati waktu kurang, karena kurang ini semua harus buat lagi dalam kurung. Kurang 2X kurang 1 tutup kurung, baru tutup kurung besar. Besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan. 2 min X tambah 2X adalah X. 2 kurang 1 adalah 1 kali. Nah, kemudian kita lakukan yang ini lagi. Ini minus X, ini kan minus X, minus 2X kan minus 3X. Kemudian 2 kurang 1 berarti 3 tambah 3 besar sama dengan 0. Kemudian saya rapikan dulu sebentar sebelum kita lanjutkan. X tambah 1, saya keluarkan dulu minus 3-nya ini. Saya keluarkan minus 3, di depan saja saya buat minus 3. Begitu ya. Minus 3 di depan saya buat ya, kali. Gitu. Keluarkan minus 3 kan tinggal X. Minus 3 kali berapa supaya 3? Berarti minus 1, betul ya? Oke, kamu yang sudah terbiasa aljabar di SMP pasti udah mahir itu. Nah, kemudian semua bagi minus 3. Supaya hilang ini. Berarti minus 3 sebelah kiri kan perkalian ini semua. Ini. Berarti minus 3 dibagi minus 3 kan 1, berarti tinggal X tambah 1 kali X kurang 1. Tanda lebih besar kalau dibagi minus berubah tanda menjadi lebih kecil, 0. Nah, baru kita buat garis bilangannya ini. Saya pikir waktu di kelas SMP apakah sudah bisa membuat garis bilangan untuk penyelesaian ini? Kalau belum, saya bantu dengan cara begini. Ambil dulu garis bilangan. Nah, seperti ini. Kemudian X tambah 1, pembuat nolnya berapa? Di sini, pembuat nol ini berapa? Yang membuat ini nol berapa? Minus 1 kan? Karena minus 1 tambah 1, 0. Jadi pembuat 0 di sini salah satunya adalah minus 1. Berarti taruh di sini minus 1. Oke, karena ada simbol sama dengan, bulati dulu. Nah, kemudian salah satu pembuat 0 lagi berapa? Di sini coba. 1 kurang 1 kan 0. 0 kali berapapun 0. Jadi yang membuat bagian ini 0, salah satu lagi adalah 1. Karena kalau kita ganti X dengan 1, 1 kurang 1, 0. Berarti ini 1. Ada buku atau penjelasan guru lain bisa jadi begini. X tambah 1 sama dengan 0 dulu. X tambah 1, 0. X sama dengan minus 1. Makanya minus 1. Satu lagi ini. X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, ini dia. Sekarang kita isi. Kita isi ini ya. Ada 3 tempat. 1, 2, 3. Ketiga tempat ini akan kita isi. Nah, isi satu aja. Isi satu bilangan saja. Oke. Di antara min 1 dan 1 ada angka 0 kan? Ada angka 0. Substitusi dulu 0 ke sini. Nanti kita mau melihat di bagian ini apakah positif. Ini kan 3 tempat ini. 1, 2, 3. Kita mau melihat di manalah tanda-tanda positif. Apakah di sini, di sini, di sini, atau di mana tanda-tanda negatif. Caranya uji salah satu angka di bawah min 1 atau di antara min 1 dan 1 atau di atas 1. Saya lebih suka menguji di antara min 1 dan 1. Ada angka 0. Coba uji ke sini. 0 tambah 1 positif. 1 kan? 0 kurang 1 negatif 1. Positif kali negatif, negatif. Jadi semua bilangan di antara min 1 dan 1 kalau kita substitusi ke sini
akan menghasilkan negatif. Maka saya buat min 1, di antara min 1 dan 1 negatif. Kalau ambil setengah pun pasti negatif. Substitusi nanti X setengah, di sini pun setengah, pasti negatif. Nah, kemudian ke uji di atas 1. Di atas 1 ada angka 2. Coba 2 tambah 1, 3. 2 kurang 1, 1. 3 kali 1, 3 positif. Mau kau ambil angka 1000 pun di sini, dia akan menghasilkan positif. Jadi kita perlu hanya uji satu angka. Demikian juga nanti uji di bawah minus 1, misalnya angka minus 5, substitusi ke sini dia akan menghasilkan positif. Nah, perhatikan soalnya. Sudah kita tandai begini, baru kembali ke soal di sini. Dia minta simbol lebih kecil dari 0, berarti yang bernilai negatif. Yang bernilai negatif di mana di 3 tempat ini? Di antara min 1 dan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X mulai dari min 1 sampai 1. Kalau kamu buat dalam notasi kan jadi begini nih. Min 1 kurungnya begini loh, bukan kurung biasa ya. Koma 1 kurung tutup. Nah, kita masih akan masuk ke bentuk berikutnya. Kamu harus sabar karena materinya yang bagian ini sangat panjang. Kita masuk ke bentuk keempat. Nah, kemudian kalau kamu ketemu bentuknya harga mutlak fx di antara A dan B, boleh lebih kecil di sini lebih kecil atau pakai sama dengan, maka solusi yang kamu lakukan adalah fx besar sama dengan A, kecil sama dengan B, atau jadi ada dua solusi yang harus kau ambil. Balikkan ini min B ke sini, tetap fx ini menjadi kecil sama dengan min A. Contohnya begini. Harga mutlak 2x kurang 1 lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 3. Maka yang pertama yang harus kamu kerjakan, ikuti aja dulu ini, hilangkan harga mutlaknya seperti ini. Nah, menyelesaikan ini kan kamu sudah pintar, seperti contoh-contoh sebelumnya. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, supaya di sini nanti jadi tinggal 2x tambah 1 kan 2. 2x kurang 1 tambah 1 tinggal 2x. 3 tambah 1, 4. Kemudian bagi 2. Bagi 2, 1. Bagi 2x, bagi 2, 2. Yang keduanya, ini balikkan, ini jadi minus 3. Ini tetap begini. Nah, ini minus 1. Kemudian lagi, tambah 1 kan. Ya, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Ya, berarti min 3 tambah 1 kan min 2. 2x, min 1 tambah 1 kan 0. Bagi 2. Bagi 2 lagi ya. Min 1 kecil x kecil 0. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya ini. Atau ini. Bagaimana kita membuat dalam garis bilangan ini? Kan nggak susah membuat ini dalam garis bilangan. Nggak ada simbol sama dengan ya. Berarti nanti bulatannya tidak penuh. Ini buat dulu begini garis bilangan. Oke. Kemudian ambil 1 sampai 2. Di sini angka 1. Di sini angka 2. Karena diantara langsung aja begini. Satu lagi diantara min 1 dan 0. Di sini angka 0. Di sini angka min 1 diantara. Begini saja sebenarnya. Inilah himpunan daerah penyelesaiannya. Kemudian kalau kita dalam bentuk notasi bagaimana? Ini duluan kita tulis nanti ya. Berarti tidak ikut min 1 berarti kurung biasa min 1 sampai 0 kurung biasa juga. Atau ini juga 1, 2 kurung biasa. Baik, kita masuk ke bentuk yang terakhir, bentuk 5. Nah, bentuk kelima adalah jika harga mutlak A per B lebih kecil dari C. Maka yang kamu lakukan begini saja, pisahkan aja harga mutlaknya. Harga mutlak A per harga mutlak B kecil C. Maka harga mutlak A lebih kecil dari C kali harga mutlak B. Harga mutlak B taruh ke sana, atau harga mutlak A lebih kecil dari harga mutlak
A, B, C seperti ini. Nah, penyelesaiannya kamu sudah bisa mengikuti bentuk yang keberapa tadi, ketiga. Nah, kita masuk soalnya ya, kita masuk ke soalnya bentuk yang ketiga ya. Baik, maksudnya bentuk yang kelima ini ya. Baik, perhatikan misalnya soalnya adalah harga mutlak X tambah 1 per harga mutlak X kurang 1 kecil sama dengan 4. Atau awalnya ini semua harga mutlaknya disatukan, atau sekarang sudah kita pisahkan, sama saja. Nah, kemudian kita akan buat begini, harga mutlak X tambah 1 kecil sama dengan 4 kali harga mutlak X kurang 1. Kemudian harga mutlak X tambah 1 lebih kecil sama dengan, masukkan ke dalam ini harga mutlak 4X kurang 4. Kemudian gunakanlah sifat yang ketiga tadi. Jumlahkan dulu, kalikan dengan kurangkan, berarti X tambah 1. Oke, begini saja, sorry. Di sini saya buat. Oke, ke sini. X tambah 1. Baik, kita lanjutkan yang tadi, saya ulangi lagi. Harga mutlak X tambah 1 kecil sama dengan harga mutlak 4X kurang 4. Bagaimana menyelesaikan ini? Jumlahkan dulu, kalikan dengan kurangkan lagi, baru lebih kecil sama dengan 0. Kita jumlahkan. X tambah 1 jumlahkan dengan 4X kurang 4. Begini ya. Kali. Lagi kurangkan. X tambah 1 kurang, tapi kurang ini semua ya. Kurang 4X kurang 4. Tanda kecil sama dengan 0. Begitu ya. Kita rapikan. X tambah 4X adalah 5X. 1 kurang 4 adalah minus 3. Lagi, ini saya pikir kamu sudah tahu menyelesaikan ini ya. X kurang 4X adalah minus 3X. 1 kurang 4, 1 tambah 4 adalah 5. Lebih kecil sama dengan 0. Sama keluarkan minus 3-nya lah. 5X kurang 3, saya mau keluarkan minus 3 dari sini. Di sini tinggal X, di sini tinggal minus 3 kali berapa supaya 5? Berarti minus 5 per 3. Kecil sama dengan 0. Bagi minus 3. Oke. Ini semua bagi minus 3 coret. Berarti tinggal ini. Berarti tinggal 5X kurang 3 kali X kurang 5 per 3. Ini dibagi minus kan tandanya menjadi besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat di dalam garis bilangan dulu. Nah, perhatikan pembuat 0-nya ini 5X kurang 3 kan 0. X sama dengan 3 per 5. Tahu ya 10 IPA ya. Satu lagi, X kurang 5 per 3 sama dengan 0. X sama dengan 5 per 3. Lebih besar mana 3 per 5 atau 5 per 3? 5 per 3 berarti 3 per 5 taruh di sini. 5 per 3 taruh di sini. Bulatannya penuh. Oke. Kita akan mengisinya ini seperti yang sudah saya ajari di sebelumnya. Ambil satu bilangan sajalah, nanti tandanya berubah-ubah, tandanya itu positif, positif, atau negatif, positif, negatif. Ambil aja 0. 0 di mana itu? 0 ternyata di bawah 3 per 5, angka 0 ya. Di bawah 3 per 5. Sekarang kita isi di sini. 0. 5 kali 0, 0. 0 kali minus 3 adalah, kurang 3 adalah minus. Minus, ingat ya minus ya. Ketika kita ganti ini X dengan 0, ini jadi minus. Kemudian ini lagi. 0 kurang 5 per 3, minus juga. Minus kali minus positif. Oh, berarti di sini positif. Nanti kamu uji, semua bilangan di sini pasti positif. Di sini jadi negatif. Di sini jadi positif. Ganti-ganti tanda umumnya ini. Positif, negatif, positif. Jadi tidak usah kita uji satu-satu bagian ini. Nah, kemudian setelah kamu lihat tanda ketidaksamaan di soal. Lebih besar dimintakan, berarti yang positif. Berarti ini sana. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 3 per 5 atau X lebih besar sama dengan 5 per 3. Nah, itulah jawabannya.
Nah, tapi nanti kalau kamu ketemu soal begini, ada tanda lebih besar sama dengan 0, bentuknya seperti ini, pasti seperti ini, pakai atau. X lebih kecil dari yang paling kecil di antara dua pembuat 0, atau X lebih besar dari antara ini, mana lebih besar. Kalau kamu ketemu nanti di soal yang seperti sebelumnya, tanda ketidaksamaannya adalah di sini misalnya lebih kecil, maka dia pakai di antara. Berarti X di antara 3/5 sampai 5/3. Baik, selamat belajar. Tuhan memberkati.